Halo, welcome back rekan-rekan dan teman-teman. Dalam rangka telah dimonetnya channel saya ini dan juga dalam rangka peringatan HUT Bayangkara, saya akan coba membuat satu ulasan video. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dan di share sebanyak mungkin dalam pengetahuan hukum. Baik, sebagaimana kita ketahui, Polri adalah salah satu penegak hukum dari 4 pilar penegak hukum yang sangat penting dan diminati oleh masyarakat di Indonesia. Apakah rekan-rekan tahu, induk aturan dasar hukum kepolisian adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang masih berlaku sampai dengan sekarang, yang ditandatangani oleh Ibu Megawati. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara Polri ini, saya coba berbagi informasi tentang syarat dan tahapan seleksi untuk menjadi keluarga besar Polri. Yang pertama, adanya tahapan seleksi Bintara, seleksi Tamtama Brimob, seleksi Taruna Akpol, dan seleksi SIPSS tahun 2022. Silakan dibaca, ada tahapan seleksi Bintara Polri, ada seleksi administrasi, dan selanjutnya yang B, tahapan seleksi Tamtama Brimob, dan selanjutnya yang ketiga, tahapan seleksi Taruna Akpol 2022, dan selanjutnya terbagi menjadi dua tahapan. Ada tahapan pemeriksaan dan tahapan pemeriksaan pusat bagi yang seleksi Akpol. Yang terakhir adalah tahapan seleksi SIPSS dan selanjutnya di tingkat daerah, dan juga ada berdasarkan kategori tingkat pusat. Silahkan dibaca. Sekarang pada kesempatan HUT ini, mari kita mengenal lebih dalam mengenai pedoman hidup Polri, yaitu Tribrata dan Catur Prasetya. Tribrata, kami Polisi Indonesia. 1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 3. Senantiasa melindungi dan mengayomi dan melayani masyarakat dengan ikhlas untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Berikut pemahamannya. Tribrata adalah 3 nadar yang diikrarkan. Lalu sejarah Tribrata dikonsep oleh Profesor Djoko Sutono. Isi Tribrata silakan dibaca, ada Rastra Sewa Nagara Janototama. Ini adalah dasar hukum atau pemaknaan Tribrata. Lalu rumusan Tribrata ada 2, silakan dibaca. Lalu rumusan Tribrata terkait dimensi ada 4 poin. Lalu pemaknaan Tribrata di sini adalah kami Polisi Indonesia mengandung makna 1. Menunjuk kepolisian sebagai lembaga maupun sebagai individu anggota Polri, dan selanjutnya ini mengenai pernyataan Brata ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Mungkin nanti bisa dibaca, bisa di-post ya teman-teman ya. Dan ini Brata yang kedua juga ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa baca. Di sini yang terpenting adalah saya ambil mengenai di poin 1, pernyataan setiap individu Polri sebagai aparat negara yang bertugas menegakkan hukum. 2. Negara adalah negara yang berdasarkan hukum atau restrak, bukan kekuasaan. Yang ketiga adalah merupakan kesanggupan anggota Polri untuk menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia yang merupakan ciri-ciri masyarakat madani. 4. Kesanggupan Polri mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada masyarakat. 5. Merupakan pernyataan sikap politik Polri yang secara tegas bahwa yang berlaku di Polri adalah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila UUD 1945. Ada Brata ketiga juga di situ. Mungkin teman-teman bisa baca. Ada poin pernyataan setiap anggota Polri untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari luar dirinya. 2. Menggambarkan tugas Polri sebagai
secara universal, yaitu melindungi dan melayani masyarakat, to protect and to survive. 3. Masyarakat menjadi sentrum atau pusat pengabdian Polri. 4. Polri menempatkan diri sejajar dengan masyarakat yang dilayaninya. Lalu di sini ada implementasi Tribrata itu sendiri. Yang pertama adalah guna memudahkan implementasi nilai-nilai dasar dan pedoman moral dalam Tribrata bagi setiap anggota Polri, berikut ini diberikan contoh tata laku yang terkandung penelitian pada masing-masing. Ada Brata berbakti kepada nusa dan bangsa, merupakan dorongan hati nurani yang berasal dari kesadarannya sendiri untuk memberikan pengabdian tertinggi dan dalam upaya melindungi seluruh tempat darah Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan kesiapan kerelaan mengorbankan jiwa dan raga, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, merupakan pernyataan kesadaran sebagai insan hamba yang wajib melaksanakan syariat agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tugasnya. Lalu ada Brata kedua, menjunjung tinggi kebenaran dalam menegakkan hukum dengan tetap berpijak pada fakta yang ada serta proses penyelidikan yang profesional berdasarkan ketentuan undang-undang yang ada, menjunjung tinggi keadilan dalam menegakkan hukum dengan tidak membedakan perlakuan bagi pencari keadilan sehingga tercapai jaminan kepastian hukum, menjunjung tinggi kemanusiaan dalam menegakkan hukum dengan tetap memperhatikan hak asasi seseorang secara langsung atau tidak langsung dalam proses penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 45 berdasarkan negara yang berdaulat. Brata yang ketiga di sini bisa mungkin dibaca juga ya, sebagai pelindung, memberikan bantuan kepada masyarakat, sebagai pengayom dalam setiap kiprah yang tindakannya bersifat persuasif edukatif. Yang ketiga sebagai pelayan, melayani masyarakat dengan kemudahan, cepat, simpatik, ramah dan sopan serta tanpa pembedaan biaya yang tidak semestinya. Untuk Brata ketiga ini mungkin teman-teman sering melihat di beberapa kantor polisi dan ini adalah semboyan yang benar-benar baik. Saya pribadi bergerak di bidang hukum pun sangat-sangat salut dengan Brata dan pedoman dari Polri. Jika bisa saudara baca kembali, ini benar-benar luar biasa sebagai pelindung, pengayom dan pelayan. Lalu ada catur prasetya atau pedoman kerja. Kandungan maknanya yang terpenting adalah menyediakan segala bentuk gangguan keamanan. Setiap insan Bayangkara terpanggil untuk menjaga keutuhan NKRI bersama-sama dengan rakyat dan masyarakat, meningkatkan daya cegah dan daya penanggulangan gangguan Kamtibmas. Selanjutnya, senantiasa berperan secara aktif dalam menanggulangi setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Selanjutnya, membangun kemitraan dengan mengemban fungsi keamanan lainnya dalam rangka menjaga dan memelihara kewibawaan pemerintahan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia bermakna setiap insan Bayangkara terpanggil untuk melindungi masyarakat, memberikan pengayoman, menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Lalu selanjutnya, yang ketiga, menjamin kepastian berdasarkan hukum, bermakna setiap insan Bayangkara terpanggil untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan penegakan hukum, memberikan kedaulatan, memahami dan norma-norma, melaksanakan asas-asas pertanggungjawaban publik. Dan selanjutnya bisa dibaca. Yang keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Poinnya adalah menyediakan segala bentuk kekhawatiran atau keresahan, bekerja sama dengan masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan dari segala bentuk gangguan, membangun kerjasama dan mitra demi ketentraman dan kedamaian. Selanjutnya, berperan sebagai pemelihara kedamaian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, khususnya pada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jelas ya, di sini fungsi Polri benar-benar jelas, dan pada HUT Bayangkara ini semoga Polri semakin jaya, semakin maju dan semakin terdepan.
Lalu bisa dibaca ini Panca Prasetya Korpri, ada 5 poin di situ. Nah, yang dimaksud dengan Korpri adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari aparatur sipil negara, pegawai BUMN, BUMD, serta anak perusahaan. Sedangkan perangkat pemerintah desa tidak menjadi anggota Korpri telah memiliki organisasi profesi yang bernama PPDI atau dengan demikian Korpri sering kali dikaitkan dengan pegawai negeri sipil dan kedudukannya tak lepas dari kedinasan. Di situ bisa dibaca kapan terbentuk Korpri. Demikianlah informasi mengenai tata cara menjadi anggota Polri, ada tahapan seleksi dan pedoman hidup Polri yang sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Mungkin bisa dibaca oleh teman-teman dengan cara diputar balik atau juga bisa dengan mengklik sumber yang saya muat di dalam video ini untuk mendapatkan pengetahuan atau penjelasan yang lebih detail dan lebih lanjut. Untuk Bapak Ibu serta adik-adik yang minat dan akan mengikuti seleksi Polri di tahun 2022 ini, saya doakan semoga tercapai dan berhasil lulus menjadi bagian keluarga besar Polri dan juga benar-benar mengabdi, bermanfaat untuk masyarakat. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena Polri adalah garda terdepan bagi pencari keadilan khususnya dalam hukum pidana, dan saya pribadi sangat bangga karena Polri kita juga ikut menjaga wilayah perbatasan perdamaian hampir di seluruh negara di dunia ini. Coba bayangkan teman-teman, kita punya Polri yang kuat di negara kita. Kita juga punya Polri yang kuat di dunia yang bisa menjaga wilayah perbatasan perdamaian di dunia. Luar biasa. Salam presisi dari saya, salam prediktif, salam responsibilitas, salam transparansi, dan salam berkeadilan. Benar-benar salut dan hormat dari saya, advokat di Kota Batam. Semoga Polri benar-benar jaya dan semakin maju, dekat dengan masyarakat. Hormat saya, Naga Suyanto, SHMH CLA CPL CP CLE. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe. Sekali lagi, selamat HUT Bayangkara 76, siap mendukung Polri yang presisi dalam pemulihan ekonomi, reformasi struktural untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh. Jaya Polri, salam presisi.